Kita masuk penjara gara-gara Kak Maharani. Itu gimana Kak Pit? Udahlah itu mah kita jangan 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 mau digiring-giring itu kan sekarang kan emang Maharani Iya, yang lagi digituin kan. Enggak Iya, lah. bener Kak. Sebelumnya kan ada Itu berita brandnya hoak ya, Sela Kak? Soki Maharani itu ikut campur aja enggak. Kita aja nggak pernah komunikasi sama dia. Sebelum Maharani kan ada Sela Sokia yang di buzzer, ada Daviena yang di Iya, buzzer, terus iya ada betul. Dr. Reza Gladys yang di buzzer. Bahkan Dr. Reza Gladys itu di buzzernya itu bukan lagi ke produk kan, ke dirinya, ke keluarganya, ke ibunya, ke semua gitu. Itu Iya, cara-cara betul jahat kan. betul. Nah, sekarang aku tuh maunya dengan perjuangan teman-teman yang menolak untuk saling menjatuhkan ini, di mana ada produk yang dibuzzer, dinaik-naikin, dijelek-jelekin gitu, kita semakin beli, semakin dukung gitu. Daripada kita beli produk-produk yang bukan buatan Indonesia. Iya, betul Kak. Iya, makanya kita terima kasih banget lah sama Kak Fit, sama Dokter Reza yang berani ya. Iya. Walaupun dengan Ya, segala hujatan. Dokter Reza juga tadi teleponan sama aku kan ngebahas komal-komal ini kan dia orangnya Gimana nggak orangnya kan mungkin nggak seberani dan nggak ini aku lah ya gitu. Dia terima kasih banget, dia Iya. tiap malam dengerin kok. Aku terima kasih banget sama teman-teman Komal itu Kak, kalau nggak ada mereka gimana ya. Iya, saya bilang aku sering dengerin, tadi malam dia dengerin. Justru aku tahu dari dia katanya ada profesor yang mau jadi saksi ya, siapa gitu. Oh, berarti Itu halu Bu Fit, itu halu maksimal Bu Fit. Iya, katanya Kak, semalam di Komal ada profesor yang mau jadi saksi ahli naik ke Komal, emang boleh? Aku belum dengar, tak bilang gitu. Nanti aku tanya ya. Nah, Kita aku dengerin bercandain. semalam katanya. Kita bercandain itu Prof dokter. Aduh, itu sekolahnya aja kalau kita hitung-hitung sekolahnya aja sekitar 20 tahun ya. Sementara dia ngakunya kan mantan jaksa ya Kak. Mantan jaksa kan kita ketahui kan kerja aja pindah-pindah dan kerjanya juga sibuk. Masa bisa sih sekolah 20 tahun sambil kerja gitu kan kayaknya. Nah, gitu. Ya sudah lah makanya dia pun berterima kasih ada Komal ini untuk memberikan pencerahan. Kalau dia kan orangnya nggak bisa nggak mau ribut gitu, ngebantah berita apapun gitu, khususnya tentang masalah hukum kan. Dengan adanya Komal ini kan giringan opini-opini dari sebelah itu yang dia juga kena impactnya kan, dikata-katain itu bebas loh gini, dilurusin sama sini tuh lebih reda gitu untuk ngebully dia lagi gitu. Dan akun yang tadi malam itu kan gini Kak, dia bilangnya dia dihubungi oleh Silet CS nih, aku mau nyapa dulu ya Silet CS. Ovia sapa Kak Fitri, aku buzzer RW yang sudah tobat, kakak sapa aku. Hai Silet, iya aku pernah lihat tuh banyak yang udah tobat Kak Fitri. Silet CS. Ya alhamdulillah ya Silet CS ya. Aku sebetulnya nggak masalah kalau ada yang mau ngebela juga, tapi yang benar gitu. Tapi alhamdulillah nih kalau Silet CS udah akhirnya dapat hidayah kayak aku ya, kita senasib berarti. Dapat hidayah bahwa ya jangan dibela kalau nggak benar gitu. Nah, dan itu ya Kak Fit, kita terusin yang tadi. Itu kami pun menduga ya si Bapak itu naik itu dia juga belum tentu dihubungi langsung oleh PH yang berwenang, PH terdakwa langsung. Aku sih nggak yakin. Kalau aku pribadi mengatakan aku nggak yakin. Karena dia bilang dia belum baca dakwaan di malam itu. Terus dia gimana bisa naik ke Komal terus bilang nih kita kan Reza bilang saya jamin nih kita akan bebas katanya gitu, ngomong gitu ya. ya dia bilangnya dakwaannya itu Tidak ada unsur pemerasan atau pencemaran gitu-gitu. dia tidak akan bisa kena Ancaman. TPPU-nya, tidak akan bisa kena TPPU-nya karena itu tidak ini. Nah, terus sekarang dia bilang kayak gitu tapi dia belum baca dakwaan, kan lucu. Gimana caranya? Waduh. Kan lucu gitu. Gimana Makanya konsepnya tuh Bu Fit? setelah dia bilang dia nggak baca dakwaannya, kita semua ya udah bercanda-bercandaan aja sama dia. Tapi karena dia sepertinya sudah senior gitu ya umurnya, jadi kita tidak Nggak terlalu inilah ya. Nah, cuman kita drill aja pertanyaannya tadi malam. Ya nggak apa-apa, kita anggap aja itu pendatang baru yang belum paham kan ya. Iya. Yang belum paham, belum ketemu sama terdakwa, belum ketemu sama tim pengacaranya. Aku yakin Ya, gitu. Jadi nanti juga kalau udah ketemu dia pelajari banget. Saya yakin kok kalau orang yang berilmu dan benar-benar tahu menegakkan keadilan,
gimana ya, pasti tahu lah dia salah, udah gitu aja, pasti tahu dia salah. Sebetulnya sekarang itu yang harus si terdakwa lakukan itu bersikap sopan, berperilaku baik, jangan ngawur lagi, jangan ngedoksik-doksik orang lagi, tunjukkan rasa penyesalan, itu sih biar jadi Betul. penilaian hakim, biar dia itu ada Keringanan. nilai plusnya, ada keringanan gitu. Nah. Nggak bisa, benar nggak teman-teman? Benar. Aku juga sempat baca di SIPPN Jakarta Selatan kan, baca semua dakwaannya ya emang jelas banget salahnya sih itu. Padahal kita baca itu kan baru rangkuman ya dok ya, belum semuanya loh. Betul. Gitu. Nah terus tadi juga kan ada mengenai barbuk ya, yang diomong-ngomongin sama kubu sebelah gitu, barbuknya nggak pernah ditunjukin di persidangan katanya. Nah sekarang kita lihat kalau misalnya kasus narkocoy Kak Fit, emang dibawa-bawa ke persidangan? Makanya. Narkocoy misalnya 1 ton emang dibawa-bawa ke persidangan gitu loh. Jadi ya kan aduh udahlah. Nanti aku mau menyapa dulu ini ya. Ada suara netizen. Aku tuh agak familiar sama suara netizen ini. Ini bukan yang suka ngedoxing aku ya. Suara netizen yang nanya terancam 5 tahun, bener nggak? Yang dianggap terancam 5 tahun ini siapa? Si terdakwa. Kalau terdakwa kan macam-macam pasalnya kan, semalam aku dengar tuh pasal sekian ancamannya sekian tahun, yang paling tinggi kan pasal TPPU-nya 20 tahun kan. Betul. Gitu. Ya di atas 5 tahun, kemungkinan di atas 5 tahun sih. Iya. Kalau jaksa, kalau dia melihat semua unsurnya sudah dapat, ya mungkin akan mengajukan tuntutan ya minimalnya 2/3 dari. Ya kan? Contohnya aja gini, hari ini tuh aku banyak banget dikirimin video ART-nya si terdakwa yang mamerin uang, katanya mau ngeledekin aku. Kan itu sebetulnya bodoh ya dia begitu. Sementara kan barang sitaan uang itu masih kurang, kalau nggak salah 600 atau 400 juta kan. Sementara orang yang mamerin uang cash itu, dia yang diklaim itu punya majikannya itu kan sudah jadi saksi juga di pengadilan kan. Jadi sekarang orang berpikir apakah uang yang belum lengkap itu yang dipamerin sama dia hari ini dari kemarin. Tuh gimana ya, kadang tuh dengan langkah-langkah di sekelilingnya terdakwa itu mencelakakan mereka sendiri gitu. Betul. Oh ada video begitu. Sudah ada Itu di kata-kata. PT-PT Kak. Itu ada di itu TikTok. ada di Lihat aja. titik-titik. Nah itu kan mencelakakan ya. Bagaimanapun nanti misalnya dia mau ngomong apa, tetap kan oke, secara hukum misalnya sulit untuk di ini, tapi kan itu udah jadi apa ya, perhatian netizen. Oh jangan-jangan itu uang yang kurang yang dipamerin sama mereka. Gitu kan, ya nggak? Iya. Cuman gini loh, aku kadang-kadang bingung ya, yang dilakukan oleh pendukung-pendukungnya ini sebenarnya manfaatnya apa sih buat terdakwa? Apakah akan meringankan terdakwa, mengurangi hukumannya? Kan tidak ada. Semuanya hoaxnya, fiti-fiti seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita pikir lagi dengan baik-baik ya, apa manfaatnya terhadap terdakwa? Nggak ada kan Kak Fit? Nggak ada. Terus mereka ini ngapain? Apa mungkin itu mbak-mbaknya mau pada pansos saja kali? Iya, kalau aku duga ya mbak-mbaknya itu ya senang nggak ada si NM di rumah. Iya, Kak, benar. kalau doktip itu Kak gimana Kak? Katanya kan udah dilaporin sama dokter Richard Lee. Jadi gimana itu keterusannya Kak? Setahu aku kan handphonenya sudah disita ya. Bukan sosial medianya sudah disita. Dan aku dengarkan dari dari berita-berita juga dia entah apakah sudah tersangka atau memang belum diumumkan, aku nggak tahu. Tapi menurut informasi memang dia pasti akan tersangka karena kalau udah ada sitaan dan lain-lain, dan sementara pelapornya juga pengen kepastian hukum, rasanya kan akan sampai ke situ ya. Kecuali memang dia ada berita, oh ternyata ada di RJ-in atau di stop, nah itu baru kita berpikir. Kalau sekarang faktanya aja kan emang dia udah tersangka di Medan, itu yang sudah memang dia harus datang. Kalau nggak salah udah panggilan kedua dia memang harus datang kan.
Kalau ditambah dengan Jaksel berarti dia dua masalah. Iya. Tapi kenapa si dokter ini tadinya makin memanas sama Kak Fitri gitu loh. Dia Nggak yang tahu, selalu mungkin sindir-sindir Kak karena- Fit di VT-VT-nya gitu loh Kak. Iya, mungkin ya bener tadi kali. Dia itu berpikir aku ini ancaman buat dia. Karena setelah aku speak up kan nggak ada lagi yang mau bayar dia untuk endorse ngebagus-bagusin skincare-nya. Karena aku bilang sudah dipastikan kalau dia ini review skincare berarti memang dibayar untuk dibagus-bagusin. Jadi ya kalian jangan percayalah dari mulut dia. Dan setelah Kak Fitri speak up, orang-orang yang tidak sependapat sama Doktif juga speak up sekarang. Ah iya, itu makanya dia kesel. Gitu. Gimana pendapat Dokter Richard Lee sama Kak Fitri tentang Doktip Kak? Aku tuh kalau sama dokter Richard Lee itu sampai udah ledek-ledekan aja, nggak pernah ngebahas yang serius kalau ketemu itu. Oh, Kenapa sih dia sama kamu tuh begitu banget, Dok? Dia jatuh cinta kali sama kamu. Kamu gimana sih? Kamu nggak ini apa gimana? Tak bilang gitu. Dia jatuh cinta kali. Terus kalau sana coba kamu ajak jalan-jalan dulu naik mobil Rolls Royce kamu itu. Mungkin dia senang, tak bilang. Malah kalau ketemu Richard itu nggak Ngefans pernah ya ini. Bu sama DRL. Iya, gak tahu Kak Fit, kata dia gitu. Istri aku aja nggak kepo ngurusin aku, kata dia itu lebih kepo, kata dia. Ngurusin cewek-cewek siapa lah, istri aku aja nggak kepo. Jadi aku tuh kalau ketemu dokter Richard dia nggak sampai pernah ke ngebahas. Palembang loh Kak Fit. Dia Itu sampai ke dia. Palembang loh. Masalahnya dia sampai ke Polda Sumsel. Aku kan itu dia menyamar datang ke kliniknya DRL pakai wig. Makanya aku bikin VT kan di rumahku kan kebetulan banyak wig ya gitu. Jadi aku kasih lihat gitu. Doktif kalau mau ngecek klinik orang mau pinjem wig saya banyak nih, ada warna biru, pink, silver macam-macam gitu. Iya, kata dia sampai ke situ ya. Jadi saya itu kalau ketemu Richard Lee, dokter Richard Lee nggak pernah ngebahas masalah, saya ledek-ledekan aja. Dia jatuh cinta kali sama lu, Dok. Kasih tak sampai gitu-gitu, ngekek-ngekek dia ketawa. Aku juga bingung Kak, katanya. Istri aku enggak. Masalah dokter Richard ya. Ya kan udah Iya, sebetulnya kalau aku ketemu sama teman-teman yang jadi korbannya si Samira ini juga nggak ada yang nganggap dia serius, sudah kayak badut aja buat kita karena gimana ya? Nah, Kita mau ngebahas dia itu mau dibahas secara kita mau menghargai dia kalau dia itu profesinya dokter, dia sendiri aja kan begitu sikapnya. Gimana kita mau respect sama dia kan? Kalau masalah kasus yang dihadapi dia, kalau aku lihat kan dokter Andreas Situmkir juga punya kuasa hukumnya bagus, udah sampai dia tersangka kan udah bagus banget ya, udah ngikutin prosedurnya. Dokter Richard Lee juga aku rasa begitu, dia punya langkah tim hukumnya juga sampai kalau udah sampai Instagram apanya disita, sosmednya ada yang disita, berarti kan nggak main-main ya, serius ya. Sudah terbukti Ini, itu. iya, ini cuma tinggal waktu aja gitu. Kalau dia ngomong, kemarin dia nyindir aku kan, polisi Jaksel lagi sibuk ngurusin demo katanya. Ya emang ngurusin demo selamanya, kan akan balik lagi ke pasal, akan balik lagi ke meja ke laporan dia, ya nggak? Harusnya kan dia jangan begitu ya, jangan nantangin, jangan seolah-olah dia ini siapa, seolah-olah dia ini kebal hukum, seolah-olah dia ini membela masyarakat. Nggak ada bela masyarakat, faktanya kan dia dibayar. Kalau masyarakat nggak dapat bagian dari uang honor dia itu yang dia nge-review orang itu ya betul buat masyarakat. Asal saya lihat buktinya, semua honor yang dia dapetin itu disumbangin ke masyarakat, bagus, saya acungin jempol. Mr. Nah, Blind yang bobo lebih lucu kayaknya. lagi, Kak Fit lihat kan outfitnya ketika dia jadi saksi. Itu aku benar-benar ketawa loh, Kak. Iya. Lucu banget outfitnya, Kak. Ya ampun. Kak Fit lihat kan? Nepos urus diri sendiri Nepos udah aman, nyaman, damai, sejahtera. Jadi Nepos punya waktu mengurusin orang lain. Karena Tuh, Nepos juga dengar. diurusin orang lain. Jadi Tuh, nikmatin dengar. aja. Pengang-pengang Nikmatin kuping aja. kalian. Iya. Kak Fitri itu menebarkan ini keberanian, menularkan keberanian.
Betul. Lawan pembuli nggak usah ini. Nggak usah Iya, takut. udah segala macem pokoknya, udah segala macem yang di doxing ke Nepos ini nggak bakal bisa kena. Jadi sekarang itu kayak itu menebarkan waktunya orang yang ngebully itu yang harus kena mental, bukan kita yang dibully kena mental. Faktanya Setuju. gitu. Betul. Gitu. Biarin aja Kak, ini udah pada kena mental semua mereka. Ya, Para buzzer-buzzer ini Kak. Para buzzer-buzzer udah nggak Iya, fotonya nggak ada. Aduh. paling cuman bilang nepos apalah gitu memang doang. aku senang dibilang Nepos kan. Terus masalahnya apa? Seharusnya para buzzer itu dinaikkan Iya. Kak. Jadi kita mendengarkan apa kata Nggak mereka. ada gitu. isinya tuh tadi tuh udah dinaikin. Bocil, Oh ya? bocil botita, nggak ada Iya, isinya. iya, Cuma iya. teriak sampah aja. Iya, iya. Berani kok mereka naik juga. Bukannya kita nggak pernah naikin, udah kita naikin. Cuman ya itu hasilnya cuman teriak-teriak sampah aja, nggak ada Udah gunanya. sepi kok kubu sebelah. Iya, Iya. karena tidak bisa, karena nggak dibiarkan untuk menyala terus gitu. Memang harus kita padamkan. Karena Hal-hal semua nggak hoax benar yang dia tebarkan itu udah padamkan. kita tampar fakta ya Kak. Yep, tertampar sama mereka. Iya. Tertampar. Makanya udah nggak ada pembahasan, makanya sepi. Iya Nah, sih. tapi kita lihat narasi besok apa lagi guys. Narasi setelah Kamis nanti apa lagi? Siap-siap aja. Yang pasti kan nggak sakit ya, Dokter Yun. Nggak sakit ya. Nggak Kami- salah dia. Iya tuh tadi fotonya. Maksudnya Tadi video call. pecah implannya kan. Enggak. Aku langsung dari dokter giginya kok. Nah, makanya kan kemarin saya bilang, Dokter ya Jusi. kalau saya kan ngomong apa adanya. Mungkin upaya si terdakwa ini untuk minta penangguhan penahanan itu dengan alasannya itu implannya pecah karena bisa berobat di luar kan dengan alasan dirawat operasi mulut. Makanya saya bilang kalau memang mau tahu kebenarannya apakah pecah atau tidak kan pasti di sana ada dokternya. Apakah dia bisa diobatin di dalam atau enggak, ataukah memang urgensi banget harus dioperasi gitu kan. Dan saya rasa Iya, betul. ini di Jakarta bukan di Serang Banten. Kalau di Serang Banten kemarin kan ya sudahlah ya, memang nggak ada rumah sakit yang bisa operasi tulang leher dia itu yang diada-adain harus dioperasi. Dan saya tahu langkah dia untuk cari alasan lah biar dia bisa dibantarkan. Karena di Jakarta mungkin agak sulit ya, karena orang pasti mempertanyakan urgensinya apa kalau dia ditangguhin penahanan dia bisa keluar. Bener tuh pendukungnya si NM itu ada tuh si siapa tuh Satria itu bener tuh ngomongnya. Kalau sekarang dia dikabulkan penangguhan penahanannya, yang lain iri dong. Kalau sakit pengen dirawat juga di luar. Nah, bener itu kan harusnya didukung itu sama yang begitu, bukan ngasih manis-manis pernyataan, tapi yang pahit dulu di ngomongin yang pahit dulu. Lu jangan berharap istilah gitu ya. Lu jangan berharap nih dia bisa dibantarin. Karena kalau dia dibantarin pasti yang lain mau juga. Kenapa cuma dia yang bisa dikasih? Bener itu. Itu tanggal berapa lagi Kak ininya? Di Sidang. NM sidang. Gak tahu Kamis kan ya? Ya, tanggal Kamis 11. apa? Tanggal 11.